Pagi hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam acara New Spirit. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari Minggu kemarin saya menyampaikan tema tentang sikap hati. Ya, nah pagi hari ini saya ingin melanjutkannya dan saya beri judul Jangan Setengah-setengah. Nah, firman Tuhan saya ambil dari Lukas 7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-39. Begini bunyinya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyikanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ayat 39, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat bagaimana perbedaannya antara Simon, seorang Farisi yang saudaraku menjamu Yesus, dan seorang perempuan yang terkenal dengan dosanya. Dia juga, saudaraku, bagaimana dia bersikap terhadap Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang Farisi ini mengundang Yesus. Ya, tentunya saudaraku dengan acara makan yang begitu sangat enak dan kemudian di situ saudaraku mereka makan dan minum. Namun saudaraku yang mengejutkan, ada seorang perempuan yang terkenal dengan dosanya juga datang ke tempat itu. Dan perempuan ini saudaraku dengan membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Kemudian saudaraku dia datang kepada Yesus menangis dengan begitu rupa saudaraku, dan dia mencium kaki Yesus dengan saudaraku minyak wangi itu dan juga dengan air matanya. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang kita ketahui, orang Farisi ini akhirnya di dalam hatinya dia saudaraku mencela Tuhan Yesus. Kalau Tuhan tahu siapa orang itu, tentunya dia tidak akan menyambut perempuan itu saudaraku sebegitu rupa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan di sini. Dan saya melihat saudaraku di dalam cerita ini, Yesus justru mengapresiasi perempuan berdosa ini. Dibandingkan saudaraku, Yesus melihat perlakuan orang Farisi ini. Dan saya katakan ternyata orang Farisi ini hanya setengah-setengah menyambut Yesus. Memang Simon orang Farisi ini saudaraku mengundang Yesus, menjamu dengan makanan yang begitu mungkin mewah, saudaraku. Tetapi ternyata saudaraku, Yesus tidak disukakan. Justru Tuhan Yesus sangat mengapresiasi perempuan ini, dengan saudaraku menyeka kaki Yesus dengan air matanya, dengan saudaraku minyak wangi yang sudah disiapkan. Yesus sangat tersentuh. Yesus sangat saudaraku senang sekali dengan apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan akhirnya ketahuan orang Farisi ini hanya menyambut Yesus dengan setengah-setengah. Buktinya apa saudaraku? Di dalam ayat yang ke-44 dikatakan begini. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyikanya dengan rambutnya. Ayat yang ke-45 dikatakan, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, perempuan ini tiada henti-hentinya mencium kakiku. Coba saudaraku, ternyata sikap hati
daripada Simon ini hanya setengah-setengah saja di dalam menyambut Yesus. Simon tidak mempersilahkan Yesus atau tidak membasuh kaki Yesus dengan air. Simon, saudaraku, tidak mencium Yesus. Tetapi saudaraku, perempuan ini tidak henti-hentinya mencium kaki Yesus, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, dengan minyak wangi yang disiapkannya. Sikap hatinya sangat berbeda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada pagi hari ini saya ingin setiap kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita ketemu dengan orang, sikap hati itu akan mencerminkan tingkah laku kita, akan mencerminkan perbuatan kita, akan mencerminkan perkataan kita. Saya percaya kalau sikap hati kita tulus kepada orang lain, sikap hati kita benar kepada orang lain, kita betul-betul menyambut orang itu, maka saudaraku yang keluar pun akan nampak. Tingkah laku kita akan nampak, perkataan kita akan nampak. Ya, terlebih lagi saudaraku, ketika kita menyambut Tuhan Yesus Kristus, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sikap hati kita? Apakah sungguh-sungguh atau terburu-buru atau setengah-setengah? Semuanya akan terlihat. Pada waktu kita ibadah seperti apa? Pada waktu kita berdoa seperti apa? Pada waktu kita memuji Tuhan seperti apa? Setengah-setengah atau sungguh-sungguh? Semuanya akan terlihat di hadapan Tuhan. Saudaraku, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, milikilah sikap hati yang sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Oleh karena itu, mari saya ingin setiap kita melatih diri kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, pada saat kita berdoa, pada saat kita menyembah, pada saat kita beribadah, milikilah sikap hati yang sungguh. Jangan setengah-setengah. Saya percaya kalau kita memiliki sikap hati yang sungguh-sungguh, Tuhan akan disenangkan, Tuhan akan dipuaskan. Dan biarlah kita terus belajar dari dalam kehidupan kita ini, kita mau terus belajar, kita memiliki sikap hati yang sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh dan jangan setengah-setengah. Tuhan memberkati.